Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel TNF Vlog, channel yang bermaksud menghibur. Semoga anda tidak kabur karena ngevlognya sedikit agak ngawur ya. Hari ini gue mau ngevlog biasa. Setelah perjalanan touring gue kemarin, aduh macet. Motor enggak ya? Iya, jadi hari ini gue mau vlog tentang apa ya disebutnya, mungkin pengalaman gue touring kemarin, touring 1000 km. Jadi pada saat touring kemarin banyak banget pengalaman yang gue dapet, terus pembelajaran juga, dan tentunya kesenangan yang gue dapat pribadi. Aduh. Sebetulnya ini apa ya, udah gue planning. Aduh, jelek banget ya. Sebetulnya touring kemarin udah gue planning dari jauh-jauh hari, dari sebulan atau 2 bulan yang lalu, karena memang di bulan itu gue dapat libur kerja 2 hari. Jadi gue coba membuat planning untuk touring 1000 km itu, dan planning akhirnya jadilah planning tersebut, dan gue udah ready untuk touring ke sana. Tapi gue apa ya, untuk planning tersebut gue nggak terlalu memaksakan ya, maksudnya harus jadi atau enggak. Jadi gue ikuti alur aja kemarin tuh. Dan ternyata kemarin pada saat di lapangannya gue memang terlalu memaksakan untuk ke sana. Dan akhirnya ada beberapa kondisi di mana gue memang tidak seharusnya mengalami itu, tapi karena gua memaksakan jadi gua mengalami hal tersebut ya. Pada saat selesai touring 1000 km tersebut, gua sempat mengalami apa ya, drop, badan gua drop. Gua nggak tahu penyebabnya apa, mungkin salah satu faktor terbesarnya itu adalah kecapean atau kelelahan. Karena kemarin nyatanya gue mentargetkan bahwa gue tuh start berangkat malam minggu, gue sampai Jakarta itu harus Selasa pagi atau paling tua tuh Selasa siang. Jadi kan gue ambil off itu 2 hari, Senin Selasa. Jadi pada saat di Selasa siangnya itu gue masih bisa recovery badan, istirahat yang cukup, sampai besoknya baru mulai rutinitas biasa lagi. Kemarin gue untuk touring tersebut kan gue ngambil 2 spot, 2 tempat ya, Majalengka sama Dieng. Yang lebih gue fokuskan itu sebetulnya Majalengkanya ya. Gue fokus Majalengka. Gue kemarin lumayan explore, ada 3 tempat, dan gue cukup senang ke sana, cukup puas juga gue explore sana. Itu gue Majalengka finish itu pagi lah, terus siang gue udah bener-bener off, berhenti untuk explore gue. Jadi gini, gue
Untuk istirahatnya itu gue nggak ngambil penginapan atau apa ya, jadi gue start gue di Majalengka, selesai explore gue siang itu ke Brebes untuk ngeresnya. Jadi gue nggak nyewa penginapan karena kampung gue di Brebes, jadi gue sempetin ke Brebes untuk istirahat sampai esok harinya, besok paginya itu baru gue mulai ke turun ke Dieng lanjut. Kenapa gue memutuskan untuk lanjut? Karena menurut gue sayang aja, dari kampung gue itu ke Dieng itu cukup dekat ya, cuma 5-6 jam lah, 5-6 jam. Terus gue masih punya spare waktu sampai Selasa siang target, walaupun gue tadinya mau eksplor sedikit Dieng, tetapi akhirnya karena memang cuaca tidak mendukung di sana, alhasil gua hanya foto-foto saja di landmarknya, di spot-spot foto favoritnya ya. Karena pada saat siang hari itu jam 11 jam 12 itu sudah mulai turun hujan. Kalian bisa lihat di video kemarin gua touring, gua benar-benar kena hujan, terus benar-benar apa ya, di luar prediksi lah, karena di pas hujan itu nggak ada tempat neduh sama sekali, jadi ya cukup sedikit panik karena jaket sudah mulai basah. Terus jaket basah, gua sempet panik juga ya. Alhamdulillahnya masih bisa lah untuk menyelamatkan jaket, walaupun basah-basah sedikit masih aman lah hitungannya. Oh, jam 11 jam 12 itu gue udah cabut lah dari Dieng itu, dan rutenya gue ambil, kan gue berangkat itu, rute berangkat ke Dieng itu gue lewat selatan, rute pulang itu gue lewat Tol Kayangan. Dan itu Tol Kayangan bener-bener apa ya, kabutnya tebel banget, parah sih itu. Jalan sampai jarak pandang cuma 5 meter ya, parah itu, nggak kelihatan sama sekali jalannya. Dan gue juga sempat neduh karena hujannya gede banget, nggak memungkinkan buat lanjut untuk turun dulu karena sangat berbahaya. Terus pas baliknya gue sempat berpikir ngeres lagi di Brebes atau gue langsung cabut ke Jakarta ya. Gue sempat mikir mau ngeres ke Brebes dulu, tapi mungkin ini apa ya, gue berpatokan pada target. Kalau misalkan gue ngeres dulu sampai besok di Brebes, kemungkinan besar gue sampai Jakarta itu Selasa malam, dan gue mungkin nggak bisa recovery maksimal ya, 1 hari full. Jadi gue memutuskan untuk lanjut cabut langsung ke Jakarta dari Dieng. Nah ini di sini kesalahan fatal gue sih sebetulnya, karena gue lupa gue tuh start riding itu jam 4:30 pagi dari Brebes. Dan kalau gue langsung cabut ke Jakarta itu bisa dihitung, bisa dibilang tuh gue hampir riding tuh hampir 24 jam. Dan pada kenyataannya gue riding dari start itu 4:30 kemarin sampai Jakarta itu balik lagi gue hampir 25 jam gue riding, dan itu capek banget. Dan ternyata pada saat gue balik ke Jakarta dengan posisi gue saat itu di Cirebon, gue ada sedikit trouble. Kemungkinan sih ini konslet dari lampu tembak gue ya, terus nyamber ke kelistrikan lampu, jadi semua lampu itu mati total. Itu posisi gue di Cirebon jam 7 malam. Kalau siang masih mungkin gue masih bisa nyari bengkel atau
atau riding pelan-pelan sambil nyari bengkel gitu. Kalau malam gue udah nggak berani karena memang posisinya jalannya gelap, terus minim penerangan. Alhasil gue minta bantuan sama anak komunitas lokal. Akhirnya dapat bantuan dari komunitas lokal, kalian apa namanya ya, menjalin silaturahmi lah. Selesai trouble selesai, gue akhirnya cabut ke Jakarta itu jam 11 malam ya kalau nggak salah, jam 11 malam. Terus gue sampai Jakarta jam 7 pagi. Ya jadi untuk next touring mungkin gue akan membatasi riding ya, karena belajar dari pengalaman touring kemarin itu bener-bener capek menurut gue. Karena mungkin gue terlalu memaksakan target ya, sampai sini jam berapa, sampai sini jam berapa, harus jam berapa sampai sini. Jadi gue akan lebih planning ke mungkin riding ya maksimal 12 jam, misalnya rehat. Jadi mungkin itu evaluasi dari touring gua kemarin, dan untuk touring nanti mungkin lebih prepare aja. Gue juga mau ngebahas tentang budget ya kemarin. Ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi gua kemarin touring ya, memaksakan untuk touring karena budget juga. Jadi gue bener-bener enggak apa ya, enggak menyewa penginapan kemarin tuh. Jadi gue full untuk istirahat cuma di Brebes doang. Dan untuk budgetnya itu gue kemarin standby di dompet 700. Pada saat di lapangannya itu ternyata masih sisanya itu pokoknya kepake 550 lah, 500 sampai 550 kalau nggak salah tuh. Jadi masih sisa sekitar 150-an. Nah, sebetulnya 150 itu masih bisa dapat penginapan di Dieng ya, harusnya gue pakai buat di sana. Tapi ya apa-apa lah. Jadi untuk bensin, untuk budget untuk biaya 550 itu untuk 400 itu bensin, 150 itu untuk konsumsi. Jadi gue bensin full Pertamax ke sana itu PP 400 ke Dieng ya. Itu udah termasuk Majalengka sama ke Dieng tuh, gue 400.000 full Pertamax, untuk konsumsi 150.000. Oh iya, aku juga mau bahas satu lagi. Ini mungkin apa ya, mungkin pertama kalinya gue touring menemukan hal di luar nalar sih, lebih tepatnya. Enggak, gue masukkan kategorinya nggak tahu mistis atau apa ya, tapi menurut gue pribadi sih ini di luar nalar ya. Ini terjadi pengalaman ini, kejadian ini gue alami pada saat gue turun dari Tol Kayangan. Lebih tepatnya pada saat gue turun sih, turun dari Tol Kayangan. Kalian dari Dieng ke Tol Kayangan mau ke Pantura itu treknya pasti turun terus. Nah pada saat turun pokoknya berapa puluh meter dari tanjakan Kerakalan tuh gue turun. Dari situ kan ada medan datar ya 5-10 meter lah, trek medan datar. Nah gue sempat foto di situ, terus
gue kan berhenti motor, dan posisi motor itu pada saat gue berhenti itu dia bener-bener dia, maksudnya di di track datarnya itu dia diem, nggak nyelonong ke depan, karena memang depannya masih ada turunan lagi. Tapi gua untuk posisi berhenti itu udah bener-bener di track yang datar, jadi si motor tuh emang udah nggak mungkin bergerak. Seingat gua ya, itu motor udah nggak bergerak. Gua nggak pencet rem pun itu motor nggak gerak, jadi benar-benar diam pada saat gue foto. Nah akhirnya gue foto lah di situ. Nah pada saat selesai foto, gue naik motor untuk siap-siap untuk jalan lagi. Nah pada saat gue naik itu tiba-tiba motor gue jalan sendiri sih. Motor gue jalan sendiri, jalannya bukan kayak jalan apa ya, kayak jalan pelan gitu, tapi bener-bener kayak ada yang ngedorong. Gitu, jadi ngagetin jalannya gitu, set. Nah gue karena emang nggak sempet narik rem depan atau injek rem belakang, alhasil itu motor jalan terus. Karena memang depannya itu sudah mau masuk turunan lagi, kalau misal, dan posisi gue pun itu nggak stabil gitu, maksudnya masih setengah naik di motor. Nah yang sebelah, posisi badan gue sebelah kiri itu masih baru posisi mau naik, jadi kalian bisa ngebayangin lah posisinya nggak sempurna gitu buat stay di motor. Alhasil daripada gua keseret ke bawah, mau nggak mau gue langsung jatuhin diri aja sama motor gue jatuhin ke kiri. Dan gue lupanya itu di sebelah kiri itu udah jurang cuy. Wah kacau itu anjir. Walaupun ada space sekitar 1-2 meter untuk pijakan, tapi kalau kalian bisa lihat di foto itu sebelah kirinya udah jurang. Terus nggak cuma di situ, itu pertama ya. Kenapa gue bilang nggak masuk akal? Karena pada saat gue mau foto, pas gue posisikan motor gue berhenti itu, si motor emang udah logikanya udah nggak bakal jalan. Soalnya pada saat gue mau foto itu kan gue cek dulu nih, space-nya aman gak nih buat gue foto. Setelah gue cek aman ya kan, gue pencet rem pun pada saat sebelum foto itu motor nggak gerak, aman-aman aja, standby. Tapi pada saat gue naikin itu motor gerak ke depan gitu, kayak ada yang ngedorong dari belakang. Itu menurut gue nggak masuk akal sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini ada lagi nih, setelah gue dari situ, terus sebelumnya nggak notice sih, mungkin human error mungkin ya, human error. Gue juga nggak terlalu notice, gue masih positif. Nah setelah gue jalan dari situ beberapa puluh kilometer, itu kan posisinya treknya masih banyak turunan tuh, walaupun ada trek datar, tapi lebih banyaknya trek turunan. Berapa puluh meter dari situ, rem belakang gue ngos cuy. Rem belakang gue ngos, dan gue akhirnya ngandelin rem depan pelan-pelan sama dibantu pakai engine brake. Buat ngimbangin si rem depan ini, gue pakai engine brake biar nggak terlalu selip nanti pas ngeremnya. Itu ada kali sekitar, pokoknya berapa puluh meter
yang kejadian pertama itu rem gue ngelos itu sampai bawah, sampai trek datar yang pertigaan itu. Kalau kalian tahu ada pertigaan kan ya, yang pas belokan mau, pokoknya selesai dari tunnel itu ada pertigaannya, kita ke kanan. Nah situ posisi di situ rem gue masih ngelos tuh. Nah di apa, pas kondisi rem gue ngelos gitu, gue masih sempat ini ngompa anginnya keluar, tapi kok nggak bisa. Biasanya kan ngompa ya paling banyak 3-5 kali itu biasanya udah mulai ada lagi tuh apa gigitannya. Nah ini masih benar-benar ngelos. Setelah gue pertigaan itu, gue coba, bisa cuy, nggak ngelos kayak tadi, langsung gigit. Dan itu nggak pakai percobaan 3-4 kali, itu bener-bener langsung bisa, langsung normal lagi anjir, nggak pakai kayak harus ngompa-ngompa lagi, itu enggak. Wah di situ gue langsung bingung dong, anjir lah gue bilang. Gue bingung. Nah menurut gue ini apa, gue nggak tahu sih, mungkin gue yang kurang informasi terkait trouble masalah pengeremannya, tapi setahu gue rem itu bakal blong pada saat kalau kita pakai rem itu terlalu lama. Terus kayak model Matic kan, kalau Matic kan emang dia engine brake-nya lewat rem doang ya. Jadi kalau di turunan kayak gitu memang bukan hal yang aneh kalau Matic tiba-tiba ngelos, karena memang si kampasnya jadi panas, piringannya juga jadi panas kan, jadi terjadilah blong gitu, ngelos. Nah kalau ini gue posisi, gue pada saat turun tuh masih ngandelin engine brake, terus masih kombinasi sama rem depan pelan-pelan, tapi ngelos ya. Itu sih menurut gue yang di luar nalar. Gue masih main tuh rem depan, engine brake, rem belakang tuh gue mainin semua biar nggak terlalu berat ya beban di turunannya. Tapi malah ngelos. Terus pas mompa juga tadi, pas mompa rem, kalau kemungkinan karena apa saluran remnya itu kena angin kan, masuk angin, itu cukup dipompa 3-5 kali biasanya langsung gigit lagi tuh kampas rem, ini rem belakang. Nah ini kagak dong, itu bener gue kompa nggak ngegigit. Justru gue mulai bingung, dan gue sedikit notice sama kejadian yang sebelumnya. Ya gue nggak tahu entah karena memang ini teknis atau human error atau apalah, tapi menurut gue pribadi ini udah di luar nalar sih. Gue nggak tahu masuknya ke mistis atau apa ya, kan, tapi mungkin itu sebagai apa ya, peringatan aja sih buat kita harus selalu lebih hati-hati untuk berkendara, diutamakan safety. Terlebih gue kan solo touring dan touring jarak jauh, mungkin kalau ada trouble gitu agak repot. Makanya gue bilang touring kali ini penuh pengalaman, penuh pembelajaran yang gue dapat. Ya mungkin untuk vlog kali ini cukup sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang telah menonton video-video gue sebelumnya dan video yang ini. Semoga kalian terhibur dengan video-video gue. Tetap dukung channel ini agar terus berkembang ke depannya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
Jika kalian suka dengan konten yang gue buat, see you the next video. Salam dua roda.